Halo warga, jadi kita udah mau ketemu sama dinas DKUMPP ya, DKUMPP. Ya, kita bersama Kang Rian lagi seperti ya sehari-hari kita kemarin. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon. Jadi ya doain aja semoga lancar dan kita bakal terus pantau sampai dalam gimana-gimananya, agenda-agendanya kayak gimana. Ke ujung lah. Ya. Jadi nih Pak Kadisa sudah di dalam, kita temuin dulu bareng-bareng. Budaya kopi yang tumbuh dan cepat ini itu juga salah satu peluang yang bisa kita lihat sebagai suatu peningkatan. Lalu komunitasnya Pak, yang juga menurut kami Kota Cirebon itu tuh menunjukkan anak mudanya itu ragam, tapi mereka juga mulai mulai terkonsolidasi aktif. Dia mau ngomongin yang serius, diskusi ada, ya memang juga yang seni ada, yang bahkan yang lewat industri kreatif atau digital ada. Pemilik kedai kopi itu berharap beberapa hal tadi saya sudah sempat sampaikan, karena contoh satu sisi Selangit atau Kesambi ya, secara nggak langsung mereka itu membuka ruang publik yang kita bayangkan tanpa padahal kan mereka motifnya ekonomi. Contohnya kayak kopi televisi, mereka punya ruang-ruang diskusi interaktif membahas isu-isu. Nah, kenapa saya bilang sebagai media evaluasi diri? Ya ketika birokrasi itu kan terstigmakan, makanya tadi saya tanya juga, walaupun tidak langsung, kalian juga di ilmu politik pasti kan tentang birokrat itu pasti dipelajari juga kan, apa trias politika dan lain sebagainya. Birokrasi itu kan distigmakan negatif, birokratis berbelit-belit. Itu kan? Iya. Birokrasi itu terstigmakan clerical, ketatausahaan, hanya surat menyurat, hanya apa-apa. Kan nggak usah bertanya kota Cirebon berkontribusi apa, Bapak googling aja tulis small UKM. Nah itu buka kan, si pengujinya itu buka, lihat betapa komitmen pemerintah daerah dengan kehadiran mall UKM ini ternyata dipandang positif, langsung lulus kamu. Berarti kan maaf ya, ruang yang saya ciptakan, ruang yang saya yang boleh bilang anti mainstream itu kan galeri IKM ini kan, yang galeri IKM itu display produk yang tidak boleh ada transaksi. Saya hipotesis saya atau analisa saya bagaimana UMKM itu bisa berdaya kalau tidak difasilitasi transaksi. Jadi saya ganti tadi galeri IKM menjadi mall UKM. Itu protokol-nya, terus ada ruang workshop untuk pelatihan, ada ruang IKM Corner untuk pelatihan foto produk, bikin caption, ruang podcast untuk transfer of knowledge karena antar UMKM. Jadi kalau konsep kami itu seperti tutor sebaya. Tutor sebaya pernah dengar nggak? Jadi kata siapa? Dava dengan saya sebaya. Dia akan lebih komunikatif ketika masa sebaya gitu. Makanya saya kan dari tadi kan bilangnya kamu atau apa kan supaya sebaya gitu, bukan Ananda atau Cucunda kan begitu. Ananda Cucunda. Nah ini set pointer DKUMPP, walaupun singkatannya salah nih, bukan pusat atau pojok informasi dan layanan terpadu. Ini untuk apa? Untuk yang kesulitan bikin NIB atau apa-apa, itu untuk help desk-nya di sini. Oh, jadi udah ada kayak call center lah ya. Call center, ada help desk, lebih ke help desk. Nah saya ini ruangan apa? Zona Kongko. Zona Kongko. Nah spot zona Kongko sih bukan dari dia, saya bikin untuk media ya co-working space lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini area-area, kenapa ini ada sekarang sini? Kan sekarang kamu sedang WFH. Nah ini mall UKM. Nah ini mall UKM ini menampung seluruh
UMKM yang ada di wilayah 3 Cirebon, termasuk Pangandaran dan Jambi. Boleh saya bilang keren saya? Ini Boleh. tamu-tamunya, lihat, dosen-dosen India, dari Korea Selatan, dari Jerman, dari Jepang, dari Thailand, Kamboja, dari China, dan lain sebagainya. Mereka datang ke sini dari siapa? Yang mendatangkannya bukan kami. Saya tidak kenal dengan Dr. Babita Singla. Dokter itu, dia datangkan oleh Rektor Telyu, Profesor Adi. Saya tidak kenal dengan orang dari Somalia, Dr. Abdi Samad, Profesor Abdi Samad. Yang mendatangkan itu adalah Rektor Unikom Bandung. Saya tidak kenal dengan delegasi delegasi dari Cina, 30 delegasi itu dibawa oleh profesor ini diaspora. Itulah esensi kolaborasi. Saya tidak kenal dengan 4 duta besar Timur Tengah, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab. Yang datangkan delegasi Timur Tengah Pak Hendra dari Kadin Pusat. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itulah esensi kolaborasi. Jadi tanpa dengan minim cost, saya benefitnya dapat. Ada beberapa tamu dari Thailand, Kamboja, Korea Selatan. Korea Selatan si Michael nih, yang ini nih Korea Selatan nih. Saya tanya, "You tahu dari mana?" Saya ternyata apa? Saya pernah lihat You diwawancarai oleh Antara sama Kompas. Sama Antara, sama Kompas. Dan dia datang ke sini, penasaran atau apa? Langsung ini, bahkan dia menciptakan, memberikan tantangan ke UMKM saya, membuat apa? Tantangannya membuat kopi, brandnya Kopi Kretek. Nggak tahu ada nggak? Udah nggak ada ya? Kopi kan? Kosong karena jadi udah habis. Berarti ini dijual-jualin ya, Pak? Dijualin. Nah, ini filosofi awalnya apa? Filosofi awalnya namanya itu Galeri IKM. Galeri IKM itu konsepnya adalah boleh mendisplay produk tapi tidak boleh ada transaksi. Karena hanya galeri saja. Jadi harganya cuma menampilkan lah ya. Menampilkan. Saya anti mainstream. Bagaimana UMKM bisa berdaya kalau tidak kita fasilitasi untuk transaksi? Jadi itu diinikan. Nah, berikutnya kita foto bersama di sini. Ya, kita foto bersama berikutnya di sini di Mall IKM. Nih, kolaborasi yang berikutnya apa coba? Bangga memakai produk hasil karya warga binaan Lapas kelas 1 Cirebon. Oh, ini melapas ya. Jadi saya cerita kolaborasi bukan abal-abal, bukannya klaim-klaiman. Ini produk-produk warga binaan. Ada foto saya, ada bola di lapas itu seperti itu. Nah, berikutnya kenapa saya tidak berhenti dengan lapas, kolaborasinya dengan ini, dengan Rutan Rumah Tahanan Cirebon. Mereka membuat produk namanya apa? Beruci. Ini karya orang yang lagi ditahan ini. Mohon maaf. Ini kayak lagi penjahat-penjahat yang ditahan dan bikin ini namanya Beruci. Beruci itu singkatan Benteng Rutan Cirebon. Oh. Benteng Rumah Tahanan Cirebon. Ada singkatannya ya. Gitu. Tapi ini bagus-bagus, Pak. Iya, ini. Nah, kalau ini bukan Beruci bukan ini ya. Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan ini yang Beruci ini. Tapi iya maksudnya bagus-bagus semua. Ini kan. Ini Nah, Beruci. yang tadi saya Itana Ita tas ini nih yang tadi nanti mau diliput sama apa Kompas itu ini. Ini rajutan ini tas ini sedang jadi narasumber untuk melatih PGOT, pengemis gelandangan orang telantar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Banyak. Itu sekilas kita foto sebelum sholat asar soalnya. Iya, Pak. Jadi banyak banget emang di Cirebon ini. Di apa? Mall UKM. Halo warga, jadi ini merupakan hari ketiga kita ekspedisi Journey dan kali ini sebenarnya nggak kali ini sih, sebenarnya kita udah ditemani sama Kang Rian ya Kang ya, dari hari pertama Kang ya, dari awal Dari nyampe yang pertama dari kita, sekarang. dari mana ya kita Kang, dari Selangit, Dari Selangit, terus ke Alun-alun. Alun-alun, terus ke Masjid Agung, bukan aja apa Atakwa, wah Kopi Rumah Kesambi, terus ke Kopi Satu Visi, terus apa? Kalian Berkajaya ya, Berkajaya. sama ke Alun-alun Keraton, sama sekarang di Preferensi. ya, dan kita hari ini nyata ingin membuka menjadi katalisator dari Kang Rian nih, agar perwakilan komunitas literasi senja dan sekaligus owner kopi untuk berdiskusi bersama stakeholder yang sudah kita hubungi sebelumnya. Jadi tetap nantikan hasil diskusi kita tadi seperti apa, tetap pantau terus perjalanan kita selama di Cirebon ini. Ya, Zat?
hari kemarin lah. Setelah Cirebon kita udah ketemu sama berbagai macam kalangan ya di masyarakat umum, terus juga termasuk Kang Rian terus teman-temannya selaku pembicara. Baru di politik ya, Mas Satrio paham lah. Yang memang latar belakang saya juga tidak ada garis politik sama sekali, orang tua saya bukan politisi. Ya memang ini adalah dunia baru bagi saya, walaupun saya jurusan ilmu politik, hubungan internasional ya. Nah, ternyata ketika saya berpilih memang yang dikatakan anak muda adalah penentu demokrasi terbesar, ternyata kita juga tidak merasa kemenangan itu ada di tangan kita gitu. Betul. Kebijakan itu ada di tangan kita, saya belum merasakan itu. Ya. Artinya seakan-akan kita ini hanya dijadikan sebagai etalase politik aja lah. Ya. Sering sekali teman-teman pasti sering lihat lah di partai politik manapun sering terjadi bahwasannya selalu digembur-gemburkan partisipasi anak muda. Ya. Tapi seakan-akan kehadiran kita ini hanya dijadikan tontonan saja, artinya sebagai toa saja, sebagai alat untuk berbicara, tidak sebagai alat untuk kebijakan. Itu masih jauh dari hal itu. Nah makanya ruang-ruang seperti ini saya sepakat sekali, artinya diskusi. Mungkin nanti saya juga mendengarkan teman-teman dari pegiat kopi. Yang padahal kopi ini kan luar biasa, termasuk di Kabupaten Bandung Barat kan, di daerah dataran tinggi kan, itu juga termasuk produsen kopi yang cukup besar di sana. Nah tapi ini PR kita juga sebagai bagian dari pemerintah ya. Saya legislatif, saya juga bagian dari pemerintah Jawa Barat yang terus mendorong, dan kebetulan saya di Komisi 2 juga yang berbidang perkebunan dan kehutanan, kesannya sama. Karena kita ini kadang-kadang kalau berbicara soal aspirasi ya, soal isu anak-anak muda, dimana tadi di awal saya bilang bahwasanya anak muda adalah salah satu penuntut demokrasi terbesar kemarin ketika pemilu 24. Tapi pada faktanya mereka-mereka yang mungkin lebih dulu duduk di sana sebagai pemerintah, sebagai legislatif, justru tidak paham keresahan kita sebagai anak-anak muda, karena mereka bukan bagian dari kita. Ini bukan maksud saya dikotomi atau memisahkan beberapa kelompok ya, tapi kita seakan-akan berada di di bubble yang berbeda. Mereka sibuk dengan isu mereka, sementara kita anak-anak muda juga cenderung akhirnya bergelut dengan isu kita sendiri yang akhirnya tidak menemu. Nah makanya kalau saya pribadi jujur sampai hari ini saya punya keinginan, atau salah satu yang menginspirasikan saya turun ke politik, salah satu adalah membangun jembatan, building bridge lah. Saya membangun jembatan supaya kaum muda dan dengan mereka yang senior ini terhubung. Artinya aspirasi kita tidak terputus, tidak hanya selesai di ruang-ruang diskusi. Oke warga, jadi kita udah selesai audiensi di hari ini atau X Dialog. Alhamdulillah tadi mungkin kalian lihat potongan-potongan Pak Kadis itu sangat amat open lah, sangat amat welcome ke kita lah. Dan kita di sini juga ya sama Kang Rian. Semari Kang, kita gimana Kang beberapa hari ini Kang? Ya beberapa hari ini sudah keliling berbagai tempat, baik kedai kopi atau ruang-ruang publik, ataupun kita juga hari ini sudah bertemu dengan para pemangku kebijakan baik dari DPRD Provinsi Jawa Barat ataupun Kepala Dinas DKU KMPP Kota Cirebon. Kita juga sudah mengaspirasikan lah ya, menyampaikan lah apa yang jadi aspirasi warga-warga ya. 3 hari berarti sekarang ya, 3 hari kita di Cirebon bareng teman-teman dari Cubir Warga Jakarta, top global lah pokoknya. Ini juga top nih, salah satu pendiri pegiat komunitas top lah di Cirebon. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya tentang komunitas di Cirebon bisa langsung tanyain ke Kang Rian. Jadi cukup sekian X Dialog kita di ekspedisi warga ini, cukup dari sekian dan juga terima kasih.